Baiklah, teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel Hotel HH ya. 3.14 rekor muri pertama tahun 2013 akhir itu kami bertemu dengan mendapat penghargaan dari Menteri Kominfo Bapak Tifatul Sembiring, dan selanjutnya dapat promosi untuk diusulkan rekor muri yang pertama oleh Bapak Letnan Jenderal R. Suyono Stikno ya. Waktu itu beliau sebagai Ketua Umum Persatuan atau Perkumpulan Filateli Indonesia ya, selama 2 periode. Mari kita sambut bahwa inilah Bapak motivator kita untuk segala macam profesi, baik itu profesi teknik, manajemen, sosial, dan budaya, dan semua yang ada menjadi kekayaan bangsa Indonesia oleh Bapak Jaya Suprana. Ya, ini adalah yang pemberi rekor muri, yang sudah puluhan ribu orang yang mendapat rekor muri, adalah memotivasi kita anak-anak bangsa tua dan muda untuk berkarya yang terbaik untuk bangsa negara kita ini. Kira-kira apakah yang terbaik yang bisa kita sumbangkan? Seperti moto dari Bapak Presiden Washington, Amerika Serikat, apa yang bisa kita sumbangkan yang terbaik untuk negara, bangsa, dan tanah air kita. Ini saya juga tidak pernah bermimpi kalau akan mendapatkan rekor muri yang pertama ya pada tanggal 4 April bersama istri yang tercinta ya, pendamping yang mensupport saya sehingga mendapatkan rekor muri 1, 2, dan ketiga. Ya, di sini kita akan sebagai pengantar, Anda pun bisa ya, pasti bisa kalau mau sungguh-sungguh dan konsisten. Baik, rekor muri pertama ini saya berfoto dengan sebelah kiri saya adalah istri saya dan adiknya bungsu, yaitu nomor 14. Di sebelah kanan saya adalah anak putri pertama atau yang kedua, yang pertama laki-laki, dan adik istri yang ke-13. Suaminya juga seorang Master Marine Engineer. Dukungan istri, keluarga, dan teman-teman ini kami ucapkan bersyukur dan terima kasih sehingga bisa mendapatkan rekor muri yang pertama. Mari kita sapa dulu seprofesi teman-teman. Semangat pagi teman-teman seprofesi maritim, nautika, teknika, tata laksana, manajemen di darat dan di kapal laut seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, di Asia, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, di Arab, Kuwait, Dubai, Tanora, Uni Emirat Arab, yang di Afrika, Mesir, Nigeria, Madagaskar, Amerika, di Tacoma, Panama, Texas, Kanada, Amerika Latin, yang di Australia, Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, ya banyak sekali, dan lain yang sangat kami banggakan. Ya, Anda sebagai profesi maritim ya. Dan bagi adik-adik yang masih pendidikan SMK, SMA, di PIP, Jakarta, Semarang, Ujung Pandang, dan banyak PTBS, pelayaran, PTN, ya, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, diklat ilmu pelayaran, dan semua bidang pelayaran dan lain-lain. Tentu yang kita harapkan yang berjiwa maritim atau bernuansa bahwa negara kita tidak lepas dari negara maritim, negara bahari, jangan dibiarkan menjadi negara kepulauan kecil ya, kepulauan yang bersifat primitif dan konvensional.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Mohon izin perkenalkan diri saya sebagai ini kalau dilihat ya marine spesialis, juga marine chief engineer, marine surveyor, marine auditor, offshore manager, dan selanjutnya kita akan masuk di dalam pembahasan bedah buku ya. Pustaka gratis dari channel YouTube-nya Pak Ishak. Bedah buku yang sudah dilaksanakan ada ya di sini ada 7 buku ya, 7 informasi A, B, C, D, E, F ini betul-betul buku ajar yang sudah berlaku mulai tahun 2004 sampai sekarang. Yang 7 ada usulan UMR nasional berdasarkan Marine Labour Convention 2006, yaitu konvensi dari International Labour Organization. Paling tidak kita ada usulan ya. Betulnya ini tanggung jawabnya kepada Kementerian Ketenagakerjaan, DPR, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, ya, dan seterusnya yang terkait. Masih ada lagi Kementerian Kemaritiman. Kami mengimbau beliau-beliau bisa perhatikan suara rakyat kecil ya, suara bagian kecil dari teman-teman yang sekolah, dan saya tampung kira-kira selama 20 tahun saya mengajar. Inilah salah satu hasil yang ingin kami sampaikan ya. Selain buku-buku ajar, juga suara usulan UMR nasional. Berikutnya yang sekarang kita bahas akan mengacu kepada manajemen perawatan kapal yang sekarang saya pakai untuk salah satu bahan atau materi untuk manajemen develop emergency and damage control plans and emergency situation control. Nanti selanjutnya adalah permesinan bantu kapal, teknik listrikan kapal, sistem kontrol kapal, asuransi maritim, kamus maritim, dan pelayaran dan hukum maritim. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa bertambah lagi tentang pelajaran lain-lainnya. Baik, ya bedah buku profesi maritim ya yang hari ini mengarah kepada manajemen develop emergency and damage control plans and emergency situation handle. Ya tentu tidak ada seorang pun nakoda sampai ke pelayan, itu artinya seluruhnya tidak ingin mengalami kondisi emergency. Entah emergency mesin induk blackout atau generator blackout, boiler blackout ya, mesin gede, atau emergency terjadi kebakaran, emergency terjadi orang jatuh ke laut, emergency tabrakan, emergency. Ya, jadi damage ini harus kita kontrol ya. Bagaimana merencanakan supaya damage semua ya jangan terjadi hal-hal demikian. Ya, baik damage maupun emergency harus kita atasi. Silakan teman-teman semua tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku yang baru ya dapat mendapatkan informasi. Berikan tanda like, dan bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman di WA Group ataupun kepada anak buah kita ya, karena tujuan utama ini adalah mencerdaskan semua teman-teman baik dari tingkat pelayan paling bawah sekalipun, klasi atau wiper sampai ke atas ya, ya sedikit apapun pasti akan mendapatkan kecerdasan. Ya, yang membedakan adalah tanggung jawab kita terhadap kapal tersebut harus layak laut. Ini rekomori yang pertama ya, sebagai filatelis dari kelas 2 SD atau umur 8, saya sudah biasa mengumpulkan jadi pemulung di tong-tong sampah perkantoran di Semarang ya. Dari surat-surat yang diambil pelangkunnya,
Belangkonya untuk alat komunikasi, alat jual beli, mainan-mainan. Ya, ketika itu saya masih berada di asrama Brimob Rejo Mulyo II Semarang. Ya, di situ pendidikan sangat bagus dan diawali dengan perangko-perangko itu sebagai alat tukar-menukar untuk beli mainan-mainan yang rusak-rusak sekalipun. Ya, kemudian akan berlanjut SMP, SMA itu mulai gemar menulis, ya, kita bisa menulis bisa menulis kepada seluruh kedutaan atau presiden di seluruh dunia ini. Ya, sekarang ini mulai bangkit lagi, ya, karena sudah lama tidak ada yang memberikan motivasi seperti ini, dan mulai namanya post crossing itu juga sangat bagus. Dan akhirnya saya mendapat pemilih medali penghargaan yang terbanyak, baik nasional maupun internasional, ya. Medali dan penghargaan nasional itu sekitar 70 lebih, yang internasional ada 30 lebih, dan mendapatkan penghargaan oleh Bapak Jaya Suprana yang kami banggakan. Mari kita lanjutkan terus. Rekor muri pertama ini juga dukungan dari dari istri pertama, ya, istri sangat ya, mohon maaf, ini istri sudah almarhum 2 tahun 4 bulan ini, dan ini adik-adik ipar, dan kemudian anak saya, dan satu lagi yang baju kaos biru ini adalah penyandang sama dengan saya sekarang ini, Pak. Itu pasca stroke. Waktu itu mungkin baru berapa tahun, tapi ini juga mendapat rekor muri. Jadi siapapun yang normal pun harus bisa, ya. Bukan untuk rekornya, tapi kita memberikan yang terbaik di dalam karya kita. Ini mari kita lanjutkan lagi. Kurikulum vitae sudah di setiap bab saya tampilkan. Kenapa? Bukan untuk sombong, ya, untuk tekebur atau untuk lain-lain. Ini saya berikan untuk teman-teman kita yang masih dari bawah, memberikan motivasi untuk anak buah kapal atau kru kapal yang paling rendah sekalipun, ya. Manusia itu di pemandangan Yang Maha Kuasa adalah sama. Tinggal kita mau mengembangkan talenta-talenta kita atau tidak, ya. Ini saya mempunyai hanya 3 perusahaan yang saya jalani, tapi banyak perusahaan yang kami tangani juga. Oke, mengenai dosen juga, ya, ini memberikan motivasi buat semua teman-teman yang satu profesi. Tentunya lain profesi juga bisa menyandang kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, sebagai tim ahli Dewan Penguji Keahlian Pelaut ini sangat membanggakan, karena untuk tim ahli itu hanya diambil 7 orang teknik dan 7 orang nautika, ya, untuk sebagai Dewan Penguji Keahlian Pelaut yang zaman dulu sangat bergengsi banget. Dan setiap 2,5 tahun sampai 3 tahun berdasarkan undang-undang itu mendapatkan SK Dirjen Perhubungan Laut dan seterusnya, ya. Yang tidak pernah mimpi sekalipun adalah ketika saya mendapatkan rekor muri yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Ini Anda pun bisa. Baik, kita teruskan. Nah, ini juga motivasi buat teman-teman semua, ya. Walaupun ini sekolah perguruan tinggi swasta dan waktu saya kuliah di situ belum punya kampus, ya, tetapi bisa menerbitkan salah satu tarunanya, yaitu saya sendiri mendapat beasiswa karantina. Junior saya juga banyak, ya, ada 25 yang berikutnya. Jadi kita menjadi salah satu perintis-perintis untuk mendapatkan rekor muri dan untuk beasiswa. Di D3 ini jelas sangat merasakan sangat bersyukur mendapat anugerah ini, karena saya
terus terang sebagai anak kolong hampir nggak pernah pegang uang, tapi ya berkat beasiswa ini saya pertahankan kesungguhan sehingga ambil S1-nya AMKB tahun 87, ya 86 terus 87, mendapatkan juga beasiswa ya, sekolah setahun, masuk asrama, diperlakukan seperti taruna, tapi itulah gembleng-gemblengannya, taruna yang kedua ya. Di sini masih taruna pertama, ini taruna perwira. Dan yang ketiga adalah AMKC atau S2 pelayaran dan juga mendapatkan beasiswa ya. Ini sangat membanggakan bagi saya karena saya waktu sekolah mendapat kemudahan-kemudahan. Ya, tentunya semua berkat dari kesungguhan kita bekerja. Ini pun tidak pernah bermimpi ya kalau memang kita sungguh-sungguh pada saat saya di kapal 26 tahun, juga sebagai masinis 1 tahun 80 sampai 90, itu belum pernah membuat buku, jangankan membuat, berpikir pun enggak. Tahun 90 sampai 2001 sebagai chief engineer ya, nah itu juga di kapal-kapal besar punya waktu banyak sekali. Tapi juga tidak pernah bermimpi kalau bisa membuat buku, ya banyak sekali ya, belasan buku ini baru ditampilkan ada 8. Bahkan kalau seluruhnya dihitung ada 40 jenis buku-buku ajar ini. Ya kita sudah sampaikan juga di halaman-halaman berikutnya. Mari kita sambung ya. Nah, untuk itu demi kemajuan anak-anak bangsa dan terutama di bidang maritim pelayaran, ya saya diberi kesempatan 2 hari 1 malam untuk mengajak dosen-dosen 7 diklat dosen untuk membuat buku ajar ya. Dan setelah jadi tahun berikutnya nggak sampai setahun ada 17 buku yang diterbitkan ya. Kemudian saya bawa kepada Bapak Sekjen Kementerian Perhubungan dan mendapatkan kata sambutan yang luar biasa. Ini semuanya adalah berdasarkan PK 07 BPSDM tahun 2016 ya, tepatnya tanggal 10 Agustus. Itu pemerintah memberikan kurikulum program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Nah, ini sangat penting buat teman-teman bahwa kita tingkatkan program kurikulum sekolah pelayaran. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah Bapak Dr. Insinyur Dr. Sasono, MSc yang pakai pakaian kebesaran, pakaian kehormatan baju jas putih. Karena di sini beliau mewakili Bapak Menteri Perhubungan pada saat itu adalah Dikarya ya, untuk mewisuda teman-teman yang mendapatkan gelar S1 atau ANT1 dan ANT2 dan ANT2. Apabila beliau menggantikan menteri untuk mewisuda ATC1 atau para master, ya dapat pastikan beliau pakai baju navy blue, baju baik menteri yang bukan orang laut pun juga demikian. Itu adalah baju kebesaran maritim. Itu bisa dilihat untuk Pak Menteri itu satu-satunya memakai balok 9 ya. Kalau Pak Dirjen atau Pak Sekjen itu biasanya pakai 8. Ini Bapak Dr. Insinyur Dr. Sasono pakai 8 balok. Ya. Kami sebagai dosen kehormatan pendamping menteri ada 10, semuanya memakai balok 6. Ini juga tidak pernah bermimpi saya bisa namanya anak kolong ya, anak bandel bisa memakai baju kebesaran pelaut balok 6. Baik, sasaran utama dari buku ajar ini ingin memfamiliarisasikan bahwa kapal itu harus layak laut berdasarkan regulasi IMO sebagai Badan Dunia International Maritime Organization
di bawah United Nations, dan IMO menerbitkan IMO mempunyai bidang-bidang yang menjaga yang disebut kapal harus layak laut. Itu ada 5 komite yang harus dipelajari betul. Dia yang mengkaji semua kapal harus layak laut. 5 komite. Yang pertama adalah, ya kita sudah sebutkan di halaman depan lagi. Ya. Yang langsung saja tanggung jawab kapal laut yang pertama menurut kami semua yang ada di kelas, ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 atau sampai para master, itu tanggung jawab pertama adalah pemilik kapal. Ya, mohon maaf ya, dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, bahwa pemilik kapal adalah sepenuhnya pemilik aset sampai menjadi besi tua, menjadi lay-up, menjadi scrap, dan seterusnya. Dan sasarannya adalah profit oriented, ya, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Apabila kapal ini tetap layak laut, ya, sampai 25 tahun, itu masih bisa dioperasikan. Yang kami tangani adalah kapal 162.000 ton, sampai sekarang 50 tahun masih beroperasi. Jadi itu satu keuntungan yang sangat besar bagi satu perusahaan apabila kapal tetap harus tetap layak laut, ya. Di usia 25 tahun umumnya adalah penentuan kapal itu masih dibolehkan operasi apa tidak. Yang menentukan adalah namanya Biro Klasifikasi. Jelas Biro Klasifikasi ini punya otoritas kapal ini masih layak laut apa tidak. Itu karena beliau adalah institusi ini adalah yang pembuat kapal, bukan pembuat kapal lagi, ya. Sebelumnya malah yang merancang bangun, yang membuat desain menjadi kapal, ya, supaya kapal itu layak laut. Nah, kapal-kapal, dan setiap tahun dilakukan annual class survey, dan setiap 2,5 tahun sampai 5 tahun sekali diadakan spesial class survey, dan minimal sampai 5 kali atau 5 tahun. Jadi desain kapal itu untuk 25 tahun, ya, bukan untuk 15 tahun atau 10 tahun, ya. Kalau 15 tahun saja belum tentu break even point atau kembali modal atau titik impas. Kemudian Biro Klasifikasi ini mengawal kapal setiap tahun. Dia punya data-data variabel dari setiap kapal yang harus layak laut. Jadi sangat beralasan kalau Biro Klasifikasi ini bertanggung jawab penuh tentang kapal layak laut. Yang ketiga adalah Kepala Otoritas Pelabuhan. Ini pemerintah. Kita harus hormati pemerintah, dan sebaliknya pemerintah harus menjamin keselamatan aset negara. Atau biasa disebut bandar atau Port State Control Officer. Ini harus memeriksa dengan sungguh-sungguh semua dokumen kapal, keselamatan, keamanan, dan lain-lain harus diperiksa yang benar. Karena setiap kapal masuk itu in clearance itu selalu diperiksa oleh Syah Bandar, dan out clearance yaitu pemberian surat izin berlayar juga Syah Bandar. Dan situ terutama dalam aspek keselamatan, peralatan keselamatan, metode keselamatan itu ada di otorita beliau, ya. Sehingga beliau berhak untuk menegur atau memerintahkan kepada pemilik kapal atau Biro Klasifikasi untuk berbenah kapal ini sudah nggak layak laut, supaya diperbaiki, kembalikan ke posisi semula, ya. Atau tidak boleh kalau untuk safety atau keselamatan itu tidak bisa ditawar. Ya, saya juga baru mengajar tadi, pertanyaan apakah ada kru kapal mulai dari nahkoda sampai pelayan kepingin kapalnya mogok-mogok atau kapalnya tabrakan atau kapal yang tidak layak laut atau kapalnya terbakar dan tenggelam dan membawa korban jiwa. Nah, ini tentu jawabannya spontan, tidak ada yang mau. Nah, oleh karena itu mohon dengan hormat beliau pemilik kapal, Biro Klasifikasi, Kepala Otoritas Pelabuhan, dan supaya memberikan tanggung jawab yang penuh tentang
kapal layak laut berdasarkan standar IMO. Yang keempat adalah pemilik muatan dan keagenan, ini sudah pasti ya. Dan supaya beliau-beliau juga belajar bagaimana muatan itu berbahaya apa tidak, baik masalah stabilitas dan lain-lain. Yang kelima, ini tanggung jawab penuh nakoda serta top manajemen kapal untuk memberikan informasi yang positif, informasi yang aman, informasi yang kapal ini layak laut atau tidak. Ya, karena pada waktu naik itu tidak pernah melihat kapal ini layak laut, karena beliau-beliau adalah pekerja, dan semua kondisi apa adanya bisa diterima aja. Ya, tentunya dari 1, 2, 3, 4 ini sudah memberikan kapal itu sepenuhnya harus layak laut. Ya, jadi teman-teman nakoda, chief engineer dan semua top manajemen juga memberikan informasi yang lengkap supaya kalau kacamata dari 4 lembaga ini tidak benar, ya Anda semua yang harus memberikan informasi tentang kapal harus layak laut. Ini sangat penting, yang kami miris kalau mendengar ada kapal miring, kapal terbalik, kapal terbakar, kapal tabrakan. Itu ya sebagai mantan orang laut berlayar, dikatakan mantan juga tidak, karena sertifikat saya lengkap semua, 26 tahun berlayar dan 16 tahun di kantor memeriksa kapal-kapal supaya layak laut. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini organisasi tentu bisa dipelajari ya. Dari bentuk pimpinan nakoda, kemudian untuk top manajemen posisi chief engineer, chief officer, dan masinis 1 atau biasa disebut 1 atau 2 sebagai kepala kerja, ini adalah top manajemen. Saya nggak bahas di sini ya, cukup makan waktu. Tetapi untuk teman-teman pelaut sudah tahu hierarki organisasi di kapal. Jadi ini masuk bagian fungsi manajemen yang kedua. Ya. Kalau plan tadi ya untuk dari sebelumnya tadi baik pemilik kapal, punya plan, berklasifikasi, sah bandar, pemilik muatan, dan nakoda ya. Itu kalau di sini adalah organisasi atau plan, organizing, equating, sama controlling. Saya lanjutkan lagi, ini nggak habis satu hari yang bahas ini ya. Sebagian mengenai tanggung jawab nakoda, ini tolong teman-teman, para nakoda dan para masinis, betul-betul yang disebut top management, sekali lagi nakoda, chief engineer, chief officer, dan masih satu bersinergi ya, membangun kapal supaya laut, karena ini tanggung jawab bersama. Tidak mungkin satu orang nakoda atau satu orang KKM menerima tanggung jawab operasional sendirian. Tapi risikonya adalah secara manajemen nakoda yang bertanggung jawab. Ini sebagian yang saya sampaikan, begitu banyaknya tanggung jawab ya atas seluruh kekuasaan di atas kapal, ini nakoda. Ya, hubungan kerja yang baik dengan KKM 1. Ini ya kasih garis merah karena sering ada kendala di sini. Peralatan keamanan dan keselamatan di kapal harus dipastikan. Ya. Sekoti juga harus baik, life jacket, life raft, apar, alat pemadam api ringan, semua harus diperiksa bersama. Kalau zaman dulu, sebelum lahirnya manajemen modern ini, malah setiap Sabtu Kapten KKM Mulim 1, Masih 1 memeriksa semua cabin, semua kamar-kamar ya, semua, bahkan sampai ke dapur dan gudang-gudang, store permakanan juga diperiksa. Di sini kita gambarkan ada 22 lebih ya, nanti peraturan garis muat, stabilitas, navigasi, juga harus memahami keputusan Menteri Perhubungan, memahami ketentuan internasional, konvensi-konvensi, surat-surat kapal juga bagi top manajemen harus memahami betul ya. Saya tidak terjebak di sini terlalu lama karena ini bahasanya cukup panjang. Hanya mengisyaratkan bahwa begitu besar tanggung jawab nakoda ya, sehingga
tulis di sini ada 35 tanggung jawab seorang nakoda. Tidak mungkin satu orang pun manusia bisa memikul tanggung jawab ini. Ya, kecuali adalah manajemen teamwork yang bagus, pemberitahuan waktu-waktu tanda bahaya, pengadaan bahan bakar minyak ya. Ini harus dibutuhkan teamwork yang bagus. Salah satunya juga International Safety Management, ISM Code ya. Kemudian bagian Ship and Port Facility Security Code. Nah, ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang disebut di dalam STCW 95. Hubungan nakoda dan kepala kamar mesin ya. Kalau zaman dulu masih ada kepentingan pribadi suka berantem, zaman sekarang tidak boleh ya, dan tidak boleh dilarang. Jadi karena nakoda cukup berat tanggung jawabnya bersama KKM dan Molim 1 dan Masinis 1 atau yang disebut komite officer atau top management. Jadi kita harus open terbuka. Sangat beralasan karena tiap hari pagi, siang, sore ya untuk break coffee time jam 9, jam 3, jam 10 malam masih duduk bersama untuk membicarakan tentang kapal. Segala kekurangan kelemahan itu harus disampaikan kepada pemilik kapal, kepada biro klasifikasi tahunan ataupun quarterly, dan kepada sah bandar ya. Semua harus open management untuk menjadikan kapal layak laut. Tanggung jawab kepala kamar mesin. Nah, ini teman-teman yang orang TNI juga tidak kalah. Tanggung jawab kamar mesin tidak hanya kamar mesin saja, itu internal. Tapi eksternalnya juga harus bertanggung jawab pada owner, kepada instruction book, pada maker, pada biro klasifikasi, kepada government, ya, Sabandar dan PSDO, pada flag state ya, maupun konvensi IMO. Ini akan tertanggung oleh profesional. Jadi kalau kita tidak memahami betul ya, ya tentu akan terkena sanksi-sanksi yang sangat berat. Saya harapkan teman-teman chief engineer memahami ini semua dengan baik dan kita punya anak buah dari mesin 1 sampai oiler dioptimalkan. Pemeriksaan dokumen kapal ya, di kapal 90.000 DWT yaitu namanya dulu Astro Pegasus, kemudian diganti salah satu nama yaitu keluarga dari Big Boss kita. Jadi dokumen ini juga kita periksa, bukan melulu seperti orang teknik, orang yang di maaf kata yang hanya permesinan saja, tapi dokumen dan penataan dokumen ini harus serapi mungkin karena dilakukan internal audit dan eksternal audit juga. Ya. Ini menjadi offshore Bangka Marine Terminal. Kalau kamar mesin masih disinggung ya, KKM ya, sebagai kepala departemen mesin di atas kapal dan seterusnya. KKM juga bertanggung jawab atas administrasi dan seterusnya. KKM menyelenggarakan pengoperasian, pengemudi,an dan seterusnya. KKM juga harus membuat rencana kerja, ini bagian dari manajemen. Ya, tanggung jawabnya seberapa banyak. Juga tidak jauh beda dengan seorang nakoda. Ya, tanggung jawabnya ada sekitar 25 lebih yang kelihatan di luar tanggung jawab yang eksternal. Tetapi saya garis bawahi Pak KKM juga sebagai penasihat nakoda. Jadi mau tidak mau KKM harus bisa bekerja sama dengan nakoda sebagai pemimpin dari top manajemen di kapal. Ini ada 25 item sengaja kami breakdown dari buku manajemen perawatan kapal atau dari pelajaran develop emergency and damage control. Ini perlu teman-teman semua masinis dan nakoda untuk mengkaji, membahas semua tugas dan tanggung jawab ini ya. Paling tidak untuk menghindari atau mencegah kecelakaan di laut ya, seminimal mungkin. Kalau perlu
bisa zero accident ya, seperti offshore. Di offshore itu ada kata zero accident atau zero incident atau no lost time hours ya, tidak ada jam yang terhilang. Saya tayangkan juga masih 2 ini istimewa juga kepala kerja saya tahun 80 sampai 90 sebagai masinis 2 atau biasa disebut masinis 1 juga, panggilan second engineer. Dan tahun 90 sampai 2001 sebagai chief engineer ya, 11 tahun. Ini cukup, kalau dikatakan berat ya cukup berat. Bagi perwira keselamatan ini harus menjamin ya teman-teman second engineer supaya menjamin semua safety equipment, safety machinery harus baik kerjasama dengan Mualim 1 untuk menjaga semua peralatan keselamatan. Jadi tidak harus, kalau ada kelainan atau kekurangan, sampaikan saja kepada KKM dan Nakoda untuk perawatan dan perbaikan. Pemeliharaan ya, PMS. Saya kira manajemen di kapal itu sudah sangat bagus sekali. Sejak zaman sebelum Titanic pun kapal-kapal dulu ya, zaman Belanda juga udah bagus semua. Jadi tinggal pelaksananya konsisten atau benar atau tidak. Ya, masih dibantu oleh Mualim 2, 3, 4 ya. Dibantu juga masih 3, 4, 5 electrician dan anak buah ya, foreman dan anak buahnya, mandor dan anak buahnya. Sebetulnya cukup ketat, jadi sangat beralasan kalau seluruh item 1 sampai 2, 3, 5 yang bertanggung jawab harus kapal laut, tentunya selain force major atau bencana alam atau typhoon atau ombak besar, selain itu mestinya kapal selalu aman dan mencari tempat yang aman. Juga dibantu alat navigasi yang aman. Ini ya, manajemen kapal memang sudah ada sejak dulu. Sejak dibuatnya kapal, apalagi dengan jumlah penumpang yang banyak, sudah ada. Ya, kita mengingatkan kembali dan mindset kita tidak mungkin kita nggak punya planning. Organisasi planning semua kapal, bahkan maaf kata anak buah paling rendah pun mempunyai planning. Organizing itu semua kapal sudah resmi ya, semua berdasarkan organisasi yang kira-kira 80% sudah sama standar internasional. Kemudian equating, tidak mungkin orang kapal Madinah sampai pelayan ya yang bekerja di atas kapal, bahkan kalau yang bekerja di atas LPG, LNG atau tanker yang muat bahan bakar yang putih ya, misalnya premium, kero dan aftur, itu seakan-akan bekerja di atas bom. Jadi teman-teman ya, para pejabat tinggi, para pejabat menengah rendah ya, tolonglah bahwa mindset kita tidak memaksakan bahwa kapal kita bekerja di atas bom. Kalau disuruh pelaut-pelaut yang lain pun juga nggak mau bekerja di atas LNG, LPG atau chemical ya. Ini sangat penting. Controlling tetap ada, tetapi controlling juga terbatas. Jadi terbatas dengan beberapa hal ya, beberapa faktor. Untuk ISM code sendiri kami tambahkan lagi yaitu reporting. Ya, reporting ini mohon dengan hormat bisa diterima oleh para pengusaha pemilik kapal dan para ya biro klasifikasi reporting yang disampaikan dan para sah bandar atau kepala otoritas pelabuhan. Reporting ini harus diterima dengan baik ya. Dan bagi pemilik kapal juga harus jeli karena tenaga ahlinya ada di kapal dan di kantor perusahaan-perusahaan negara. Saya kira banyak teman-teman pelaut, tapi kalau swasta sangat minim. Ya, himbauan kami perusahaan pelayaran pemilik kapal swasta merekrut juga 2-3 orang ahli teknik dan 2-3 orang ahli nautik ya, karena daily report, weekly report, monthly report ini akan jadi sampah saja kalau nggak dibaca dan direspon dengan baik ya. Dan ini salah satu bagian supaya
apapun yang terjadi di kapal itu pemilik kapal harus tahu sesuai bidangnya masing-masing. Ini terinspirasi ketika saya jadi dosen, bukan waktu di kapal saja. Rangkuman, ya, tugas dan tanggung jawab jabatan nahkoda kapal dan kepala kamar mesin merupakan titik inti berhasil atau tidaknya kapal yang dioperasikan selalu layak laut dan dapat bertahan bekerja terus-menerus sampai kapal berjasa dan beroperasi lebih dari 25 tahun atau beroperasi dengan sangat menguntungkan, baik kepada pemilik kapal, pada biro klasifikasi yang dibayar oleh pemilik kapal, pada staf bandar ya sebagai pejabat pemerintah yang menyandang regulator. Juga inilah yang kita harapkan dalam bedah buku ini. Kita singkatkan aja suara beliau-beliau seorang bijaksana. Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Dia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh. Ya, saya garis bawahi kekuasaan ataupun pengaruh. Umumnya manusia kalau diberi kekuasaan terus besar kepala, ya, diberi otoritas juga besar kepala, diberi tanggung jawab, ya banyak yang lari terbirit-birit, kira-kira gitu ya. Tapi kalau bagi yang profesional, diberikan tanggung jawab akan merasa bangga karena kita menjadi lebih performanya akan lebih berharga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, cukup panjang. Contohnya saja sebuah benda mati keluar memberikan terang sinyal kepada kapal-kapal yang mencegah kecelakaan di Selat Bangka khususnya ya. Tapi akan saya ubah mencegah kecelakaan kapal-kapal yang di laut. Ya, tentu tidak ada hari tidak berpikir, harus dimikir. Siapapun yang bergerak di bidang operasi kapal khususnya, pasti berpikir bagaimana kapal yang ada di 2 dimensi di tengah laut, supaya layak laut, supaya pergi aman, sampai tempat tujuan aman, kembali lagi ke kampung halaman dengan tenang. Untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk perusahaan, untuk negara, dan untuk masyarakat luas, dan generasi penerus. Dukungan Anda, Bapak-Bapak, Ibu, ya sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru dan seterusnya dapat diinformasikan. Tanda like dan bila ingin berbagi pengalaman kepada anak buah kita, teman-teman kita, ya siapapun yang mempunyai WA group berkaitan dengan kemaritiman, kebaharian, tolong di-share. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.